Kalau ada seseorang mengucapkan kamu sudah kafir atau mengkafirkan orang lain, pada dasarnya sebenarnya tersembunyi perasaan pada diri orang yang mengucapkan atau mengkafirkan orang lain tersebut, saya lebih islami, saya lebih suci, saya lebih berhak masuk surga ketimbang orang yang dituduh kafir tersebut. Naudzubillah. Karena orang yang menuduh kafir tersebut, dia sendiri belum tentu masuk surga. Dia sendiri belum tentu tahu amal ibadahnya mana yang diterima oleh Allah, dan dia sendiri juga bukan Allah yang berhak menilai orang lain. Makanya hati-hati, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Allah. Jangan sampai kita sendiri justru yang terjatuh pada kesyirikan, kemusyrikan, atau justru kita merasa bertindak seperti Allah menentukan keimanan seseorang dan lain sebagainya. Naudzubillah. Karena khawatirnya juga ternyata orang yang dituduh sebagai musyrik atau telah berbuat kesyirikan, ternyata bisa jadi di akhir hayatnya dia taubat atau diterima taubatnya, atau bisa jadi malah bagi Allah dia tidak berbuat syirik. Dalam hal tersebut Rasulullah memperingatkan kepada kita umat Islam dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man da'a rajulan bil kufri aw qala adulullah wa laysa kadzalik illa hara alaih, yang artinya barang siapa memanggil kepada orang lain dengan sebutan kafir atau musuh Allah, padahal yang bersangkutan atau orang tersebut tidaklah demikian, maka tuduhan itu akan kembali kepada orang yang menuduh. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Begitu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la yarmi rajulan bil fusuqi wala yarmihi bil kufri illa irtaddat alaih in lam yakun sahibuhu kadzalik, yang artinya tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau dianggap banyak berbuat dosa atau keluar Islam, dan tidaklah pula menuduh orang lain dengan kekufuran, melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya jika saudaranya tidaklah seperti itu. Bahkan Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, yang artinya beliau mengucapkan sangat keliru, sangat salah jika ada orang yang menghalalkan darah dan harta seorang muslim, orang yang masih menghadap kiblat atau orang yang masih mau sholat dan jelas-jelas sudah bersyahadat. Itu merupakan suatu kekeliruan yang salah, yang fatal. Padahal kesalahan dalam membiarkan hidup 1000 orang kafir itu lebih ringan daripada kesalahan dalam membunuh hanya 1 orang nyawa orang muslim. Bahkan Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitabnya Bidayatul Hidayah berpesan kepada kita semuanya, janganlah kita memantapkan kesaksian kita atau mudah percaya terhadap tuduhan-tuduhan orang dengan kafir syirik, karena orang tersebut selama masih menjadi ahli kiblat, masih mau sholat, maka kita jangan ikut campur dalam hal tersebut. Jangan mudah-mudah menuduh kafir musyrik, karena hal itu adalah urusan hati dan Tuhannya. Antara urusan hamba dan
Tuhannya dalam berkeyakinan. Terus kapan seseorang itu dikatakan kafir? Ini hanya sebagai ilmu ya. Saya pribadi tidak bisa menuduh memvonis seseorang itu kafir, karena itu adalah hak mutlak Allah yang menentukan. Ada definisi kafir dari salah seorang guru mursyid thariqah. Orang tersebut bisa dianggap kafir jika seseorang tersebut menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hal-hal yang ia maha suci darinya, atau jika ada seseorang menisbatkan, menaruh hal-hal yang tidak layak atau hal-hal yang kotor atau hal-hal yang tidak sepatutnya ada pada diri Allah, tapi orang tersebut menaruh hal-hal tersebut, maka orang tersebut sudah dianggap kafir. Terus apa itu hal-hal tersebut? Ada 10. Yang pertama yaitu berapa. Allah Esa, 1 Esa. Allah tidak berapa, Allah tidak 2 atau tidak 3. Kalau ada yang bilang Allah adalah 4, 5, 6, 3, berarti orang tersebut sudah terjerumus kepada kekufuran. Yang kedua, kaif, bagaimana. Allah terbebas dari hal tersebut, atau kuantitasnya Allah bagaimana, atau di langit, di bumi, di bawah batu, di api, dan lain-lain, juga kita jauhkan dari pikiran tersebut. Allah munazzah anil makan, ya kan? Juga ain, tempat. Allah bagaimana, di tempat mana, ya kan? Nah, ini menjadi perbedaan pendapat. Kalau bagi saya dan yang saya pelajari, Allah terbebas dari tempat, karena tempat tersebut adalah Allah yang menciptakan sendiri, ya kan? Terbebas dari ain, tempat, dan juga nid, pembanding. Allah jangan dibanding-bandingkan, dan Allah tidak ada yang membandingi. Juga apa itu niddu atau lawan. Juga asyabih, keserupaan atau kemiripan, tidak ada. Allah tidak menyerupai apapun dan tidak mirip dengan apapun. Juga al-masil, kesamaan dengan apalah. Syarik, Allah tidak membutuhkan syarik atau sekutu, bala bantuan, atau mungkin seakan-akan Allah tidak mampu, ya kan? Juga zaujah, Allah tidak mempunyai istri. Juga walad, Allah tidak mempunyai anak. Intinya, segala apapun yang terlintas di benak kita tentang zat Allah, karena Allah maha suci, kita jauhkan dari hal-hal tersebut. Semua yang terdetik di benak kita, di perasaan dan kira-kira kita, Allah terbebas dari itu semuanya. Maka dari itu kita harus memahami apa itu muqtadiyat uluhiyah, apa itu auhalut tauhid, ya kan? Sehingga insya Allah kita terhindar dari kesyirikan dan kekufuran, dan tauhid kita benar-benar aman dan suci.